Apa arti kata terah? Kalau Anda lihat di sini, terah itu artinya delay, penundaan. Terah artinya wanderer, mengembara. Terah adalah breather, orang yang terus bernafas gitu ya. Nah, terah artinya penundaan. Nah, Haran itu bicara mengenai tempat yang kering atau tandus atau barren. Barren itu mandul. Nah, sedangkan nama Abram atau Abraham itu artinya exalted father. Nah, saya nggak ngajar kita untuk kita nggak taat sama orang tua kita, tidak menghormati ayah kita. Tapi kita lihat panggilan Tuhan itu dari Abram itu bakal jadi Abraham, arti katanya Bapa yang ditinggikan. Don't let anything untuk bisa hindrance dia dari calling Tuhan. Banyak orang panggilan Tuhan segini, tapi dia stuck di sini. Dia stop di sini. Hanya karena terah, tanda kutip, ada penundaan. Atau karena Haran ada daerah yang kering dan tandus. Terah bicara juga tentang old custom. Terah bicara mengenai paradigma yang lama, yang sudah mulai lelah. Aku udah capek, aku cukup sampai di Haran aja. Karena Terah yang membawa seluruh keluarganya awalnya, tapi dia stop di Haran. Dan Terah bicara mengenai paradigma yang lama, custom. Mengetahui, ya aku dulu kayak gini, cukuplah. Atau spiritual barrenness. Don't let your old paradigm or spiritual barrenness, kemandulan rohani, atau spiritual dryness, kekeringan, delay us from the journey towards the calling of God. Ini pelajaran yang kita mau belajar. Abraham harus meninggalkan Terah. Bicara soal paradigma yang lama. Bicara mengenai penundaan karena kekeringan secara spiritual. Berbicara mengenai sudah tidak kuat lagi melangkah, kelelahan, burnout. Ketika Anda mengalami semua itu, itulah waktunya Anda membangun altar Anda kembali datang kepada Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus dalam Matius 11 ayat 28. Mari datang kepadaku engkau yang letih, lesu, dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Saatnya kita datang, diperbarui altar kita. Sehingga kita nggak berhenti, kita nggak stop, kita nggak delay. Hanya karena kita mengalami kekeringan. Hanya karena ada area di dalam kehidupan kita yang mandul. Yang tidak berbuah. Karena panggilan Tuhan, aku ini sudah menetapkan kamu. Kamu harus pergi supaya menghasilkan buah. Nggak cuma ongkang-ongkang kaki dan menghasilkan buah. Kamu harus pergi, harus melangkah maju. Dan kau akan melihat buahmu itu tetap. Dan apa saja yang kau minta kepada Bapakku untuk memuliakan namanya, itu akan diberikan kepadamu. Don't let your old paradigm or spiritual barrenness delay us from the journey toward the calling of God. Oke, masih bersama-sama dengan saya? Oke, next. Ini, Abraham has to let go Lot. Ingat, saya nggak tahu kenapa dia harus membawa Lot. Ya, mungkin kan dia mencintai keluarganya. Tapi Abraham menurut saya cukup strategis. Dia backup plan-nya itu banyak banget. Kita bisa melihat gitu ya, panggilan yang besar dia bawa Lot gitu ya. Kemudian dia juga ada Eliezer di sana. Setiap kali dia frustasi pada waktu itu dia bilang, aduh, mungkin dia pikir Lot salah satu pewarisnya atau Eliezer salah satu pewarisnya, bahkan ada Ismail dan lain sebagainya. Dia ini benar-benar mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Bahkan menurut saya dia berusaha punya backup plan, tapi rencana Tuhan itu nggak pernah gagal dalam kehidupannya. Nah, di sini kita bisa melihat dia harus let go Lot. Nah, kita bisa melihat di sini Kejadian 13 ayat 1 sampai 17 ya. Jadi dia berjalan pada waktu itu terus melangkah. Nah, ayat 1 saya akan baca, pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Dia berjalan ke tempat persinggahan, tempat dari tanah Negeb sampai dekat Betel. Anda bisa melihat di petanya di sana, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mesbah itu dibuatnya dahulu, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Jadi Lot ini ikut berkatnya Abraham atau berkatnya Abram. Nah, karena sama-sama diberkati, this is good problem. Jadi kita bisa melihat, kadang-kadang sama-sama diberkati itu bisa good, bad, gitu ya. Tapi this is ada good problem.
Dia mengatakan negeri itu tidak cukup luas untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Ini awal dispute, awal konflik. Terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan gembala Lot. Kalau Anda lihat di sini, seringkali kadang-kadang ya, mungkin Abram dan Lot masih saling mengasihi, tapi di level bawah mereka berantem. Seringkali kayak gitu, kalau sama-sama diberkati gitu ya, mungkin di level atas dia mengatakan, oke, kamu ponakanku, apa yang menjadi hartaku, aku juga bagi. Tapi kita lihat, terjadi perkelahian di antara para gembala. Jadi level selanjutnya, berperang di bawah, terjadi konflik, terjadi perkelahian. Dan pada waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dengan engkau, antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Dia seorang paman yang baik. Kita ini dulur, gitu ya. Kita ini masih orang sendiri, gitu ya. Jangan berantem cuma gara-gara harta. Oke, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Katanya, bukankah? Baiklah, pisahkanlah diriku daripadamu. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. What a father. Kalau dia paman, dia tokoh yang dituakan, harusnya dia dong yang milih duluan. Benar nggak ya? Kalau ngomong cengli gitu ya, yang asas kepatutan gitu ya. Tapi dia mengatakan gini, Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan itu banyak airnya. Nah, disinilah kita bisa melihat. Kita lihat ayat ke-10. Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan. Seperti, itu bukan taman Tuhan. Tapi di mata Lot, itu seperti taman Tuhan. Seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya. Jadi lihat, kebesaran hati dari Abram ini, dia kasih kesempatan Lot untuk lihat lembah Yordan, lalu dia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Nah, Abram tetap menetap di Kanaan. Tapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah dekat Sodom. Ini jelas di depan. Orang Sodom sangat jahat dan berdosa kepada Tuhan. Again and again. Lihat, kalau Anda melihat sejak zaman penciptaan, ada kejatuhan, kemudian ketika manusia jatuh, ada redemption plan, dan kemudian Tuhan mulai memulihkan. Nah, di sini juga setelah banjir di zaman Nuh pada waktu itu, ini sepertinya dunia ini mulai reset lagi pada waktu itu. Nah, kemudian ada menara Babel, dan kemudian Tuhan panggil Abram ini. Tapi kita bisa melihat again and again, jiwa manusia itu nggak ada yang benar, memberontak kepada Tuhan. Dan ini jelas, orang Sodom sangat jahat dan berdosa. Tapi Lot hanya memandang bahwa tanah itu baik. Dia nggak memperhatikan bahwa dia akan tinggal sangat dekat, bahwa dia harus compromise his values and the family's values. Makanya kita bisa melihat Lot ini artinya compromise life. Lot berbicara mengenai unhealthy relationship. Nah, pada waktu itu ya udah, akhirnya karena terjadi perkelahian, pertikaian, akhirnya Lot memilih itu dan mereka berpisah. Tapi di sini kita melihat Tuhan itu begitu baik dalam kehidupan Abram. Ingat ya, panggilan itu pada Abram, bukan pada Lot. Begitu dia berani memisahkan unhealthy relationship, begitu dia berani untuk berpisah, dia mengatakan tidak kepada tanah yang dekat Sodom dan Gomora, dan Lot memilih gitu ya. Padahal kalau kita asas kepatutan, Abram berhak untuk memilih lebih dahulu. Tapi di sini kita bisa melihat waktu Abram dengan bahasa Jawanya legowo gitu ya, dengan besar hati mempersilahkan, oke, kamu pilih dulu. Disitulah ayat 14. Setelah Lot berpisah daripada Abram. Lihat, begitu Abram bersama dengan Tuhan, firman Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri, dari timur ke barat, utara, dan ke selatan.
Sebab seluruh negeri yang kau lihat sejauh mata memandang, itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunan untuk selama-lamanya. Ingat, setiap dia berani untuk melepaskan. He has to let go. Waktu dia berani let go, and he let God. Tuhan itu berurusan. Dan Tuhan mengatakan, lihat ini, aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu akan dapat dihitung. Waktu awal Kejadian 12, Tuhan hanya berkata, engkau akan menjadi bangsa yang besar. Tapi di sini Tuhan menambahkan lebih spesifik rencananya. The vision itu lebih spesifik. Dia katakan, hei, keturunanmu itu akan seperti debu tanah. Sehingga kalau ada orang yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu, ya itu bisa dihitung. Nanti di Kejadian 15, dia akan pandanglah bintang-bintang. Kalau orang bisa menghitung, itulah keturunanmu. Jadi makin lama makin jelas, as Abraham follow God, dia mau progressive faith, obedient, ketaatan kepada Tuhan. Jalan yang Tuhan tunjukkan semakin jelas di dalam kehidupan. Makanya Tuhan katakan, bersiaplah. Artinya apa? Abraham disuruh mempersiapkan. Hei, lihat ya, ini makin jelas. Jalanilah, rasain, feel. Makanya kalau kita lihat progressive vision itu perlu progressive faith. Sejauh mana kita mengenal dia, mulai rasakan. Akan kuberikan. Lalu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di pohon-pohon Tatbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Nah, ini Hebron. Hebron itu masih berdiri. Kalau Anda ke Israel masih ada sampai sekarang. Kira-kira 25 mil barat daya Yerusalem. Jadi Abraham menghabiskan sebagian besar hidupnya di daerah ini. Ini tanah Hebron. Yang Tuhan bicara di mana dia bangun kemah di Kejadian pasal 13. Di sini Abraham membangun mezbah bagi Tuhan setelah berpisah dari Lot. Dia bangun lagi. Oh, God is good. Tuhan. Dan bertahun-tahun kemudian dia menjamu 3 malaikat. Kalau Anda baca nanti Kejadian 18 juga di Hebron. Sarah meninggal di Hebron dan Abraham membeli gua di Makpela. Nanti di sana ada Efron dan Het, sehingga dia dikuburkan di tanah yang telah dijanjikan Allah untuk diberikan Abraham kepada keturunannya. Bangunan dalam foto ini adalah di Mamre di Hebron, lokasi pemakaman Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi Abraham itu begitu mempercayai janji Tuhan, sehingga even untuk tanah pekuburannya dia nggak berpikir untuk kembali, no turning back gitu ya. Ur-Kasdim itu, dia bangun untuk mengubur istrinya, dia memilih untuk membeli sebidang tanah di tanah yang Tuhan sudah janjikan daripada dibawa ke Ur. Why? Karena Abraham sepenuhnya yakin bahwa Tuhan akan memenuhi janjinya dan dia tidak takut untuk bertindak. Ini iman Abraham. Dan ini terjadi ketika Abraham berani let go Lot. Dan nggak cuma cukup di situ. Di sini Tuhan, kalau Anda baca dalam terjemahan The Message, after Lot separated from him, God said to Abraham, open your eyes and look around. Ketika engkau berani meninggalkan kompromi di dalam kehidupan, Tuhan katakan, hey, lihat tuh mata kamu. Praise God, kamu nggak compromise your life. Anda bisa melihat, you open your eyes and look around. Ketika Anda diperhadapkan sesuatu yang salah, tapi Anda tetap memilih hal yang benar, Tuhan mengatakan, open your eyes and look around. Look north, south, east and west, everything you see, the whole land spread out before you, I will give it to you and your children forever. I will make your descendant like dust. Counting your descendants will be as impossible as counting the dust on the earth. So, on your feet, get moving. Saya berkata pada tiap kita, get moving. Walk through the country, its land and breadth. I'm giving it all to you. Tuhan belum selesai dalam kehidupan Anda. Abraham moved his land. He went and settled by the oaks of Mamre in Hebron. There, he built an altar to God. Dia nggak pusing dengan lembah Yordan. Dia nggak pusing dengan yang mana yang lebih subur atau enggak. Yang dia pusing adalah Tuhan, engkau mau bawa aku ke mana? Yang aku tahu adalah engkau sedang panggil aku kemana? Perjalananku ini selesai sampai di sini enggak? Perjalananku ini selesai di Haran enggak? Seperti Tera. Perjalananku cuma berhenti di sini, Sodom Gomora enggak. Get moving, kata Tuhan. Open your eyes and look around. So I encourage setiap kita dalam kehidupan kita. Get moving with God. Don't stop. Jangan biarkan pola pikir kita yang lama itu menghalangi kita untuk melangkah maju. Dan di sini kita bisa melihat ada peran Melkisedek di sini. Ketika Abram membangun altar,
Kita lihat di Kejadian 14, dia lihat ada Raja Salem, dan dia menerima berkat, diberkati kira Abraham oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Terpujilah Allah yang Maha Tinggi yang telah menyerahkan musuhmu kepadamu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10. Siapa sih? Melkisedek disebutkan adalah Raja Salem pada waktu itu. Dia adalah prototipe dari Kristus. Dan kitab Ibrani menjelaskan tentang siapa Melkisedek ini. Dan kita bisa melihat Abraham, Tuhan pakai secara luar biasa, dan Tuhan memberkati. Ada prototype of Christ, memberkati kehidupan Abraham, dan dia melakukan pada waktu itu, memberikan perpuluhannya kepada Melkisedek ini. Kita bisa melihat di sini, bahwa ketika dia mau let go, di situ Tuhan nyatakan lebih lagi rencananya, progressive vision yang dari Tuhan itu. Bagaimana dengan Lot?